Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ya, saya sungguh mengharapkan kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Kalau toh pun tidak, kita percaya bahwa inilah tempat yang paling terbaik untuk kita ketemu dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mari siapkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Mari seperti Paulus bilang bahwa mari kita berlomba-lomba, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita akan perkatakan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencoba, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty and there's world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that will run dry. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past, the present world, and holder of my futures just to come. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, oh, oh, your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. To
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, say all my days, oh, all my days under and I will wait. The moment that I see you face to face, nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that will run dry. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. Oh, Jesus, you're the cup that will run dry. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. Jesus. Jesus. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Sing this out. Jesus, you be lifted higher. Yes, Lord. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher.
sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu cuma Tuhan saja. Angkat suaramu. Come on. Oh, say Hosanna. Yeah. Yeah. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Come on, church. Once more. Clap your hand. Hosanna. Yo. Sambil tepuk tangan boleh di hadapan Tuhan. Let our King be lifted up. Bersama-sama. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai katakan Yesus dahsyat. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita katakan tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sekali lagi berapa banyak yang bersuka cita siang hari ini, boleh lambaikan tangannya sambil serukan. Yo tos, cari 4 sampai 5 orang katakan Allah kita dahsyat. Puji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Yo. Lebih dahsyat kalau sambil tepuk tangan. Hey. Mari angkat suara kita. Yo. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku, yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia, membawa mereka membawa
yang masih semangat, yang masih semangat saja. Wah. Yuk tos kanan kirinya, Tuhan kita dahsyat. Wah. Amin saudara. Biar siang hari ini kita ambil waktu yang terbaik. Saya percaya banyak anak muda di tempat ini, semuanya semangat memuji Tuhan. Yang bersiap-siap katakan yes. Kami berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi engkau. Ada siapa kau bandingkan, kekuatannya yang heran. Kita berkata siang hari ini tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sungguh kami berkumpul di tempat ini, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak, are you ready? Kemenangan, oh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Mari berkata, pada siapa kau bandingkan, kekuatannya yang heran. Kita berkata tak ada, tak ada. Kerajaanmu, Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. kami berkumpul di tempat ini mau berkata, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Are you ready? Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Wow. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib. Engkau Tuhan andalan kami Tuhan. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan di atas untuk Tuhan saudara. Biar segala kemuliaan bagimu. Hey. Here we go. Oh. Yesus dahsyat, sungguh dahsyat. Sungguh tak tertandingi. Come on church. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik.
dan kita akan melihat pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari sama-sama siapkan hati kita siang hari ini, saudara. Kebaikan-Mu kadang tidak pernah kami mengerti, Tuhan. Betapa dalam, panjang, lebar kasih-Mu, Tuhan. Tapi kami juga tahu betapa keras Engkau, Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Kamu berkata di hadapan Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi Mari kita bangkit berdiri. lebih Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. menepati janjimu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sembah Dia, ora bakal ora balara balara balara. Dia lara balara 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 balara. Sangkala ora balara balara balara. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan berikanlah pada kami urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami semua boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan pada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk dalam firman, saya mau sampaikan pengumuman dulu ya. Pertama, telah terbit Alkitab terbaru dalam bahasa Indonesia. Terbitan tahun 2023. Jadi baru aja terbitnya. Mungkin saya lihat di toko buku belum banyak, jadi bisa tunggu. Tapi sebaiknya kita punya ini, harganya tidak mahal kok ya. Karena apa? Karena banyak terjemahan yang dibetulkan. Terutama karena penggunaan bahasa yang berbeda. Ternyata katanya dalam pengantarnya ini, bahwa Alkitab yang kita pakai, yang kita sebut terjemahan baru, itu sudah diganti dengan terjemahan lama. Kalau terjemahan lama gimana Pak? Ganti terjemahan kuno. Ya itu terjemahan yang baru, yang lama itu, maksudnya baru yang sekarang dibilang lama, itu sudah 70 tahun yang lalu diterjemahkannya. Memang terbitnya tahun 1974, tapi mulai terjemahan sekitar 70 tahun yang lalu. Jadi waktu itu menggunakan bahasa yang sedang populer waktu itu. Mungkin banyak di antara kita karena usia belum 70 tahun jadi bahasa yang mungkin tidak pernah dengar juga. Makanya kadang-kadang bahasanya agak aneh-aneh. Tapi kita bisa mengerti, terutama sudah di atas 40 tahun. Tapi bayangkan buat anak-anak yang masih muda. Mulai lahir nguer gitu sudah bahasanya lain. Nah itu diperbarui. Contoh yang paling nyata, kata daripada. Alkitab terjemahan baru yang lama, edisi pertama terjemahan baru, itu mengatakan berkat daripada Tuhan. Daripada menunjukkan perbandingan loh ya. A banding B, A daripada B. Maka diganti menjadi berkat dari Tuhan. Kalau dari menunjukkan berasal dari mana dia itu. Nah itu supaya lebih cocok dengan bahasa zaman sekarang ya. Lalu kemudian kalau Nabi Elia misalnya, yang huruf besar cuma Elianya saja, nabinya huruf kecil semua. Diganti Nabi juga huruf besar, pakai N-nya huruf besar. Tuhan yang maha kuasa, bisa-bisa Tuhan yang maha kuasa, huruf besar semua. Itu salah satunya ya. Cuma saya tidak tahu itu gimana, apakah burung Raja Wali udah dikembalikan jadi burung Nezer dan sebagainya. Ya itu saya tidak tahu ya, karena belum baca penuh sih ya. Karena ini baru dapat juga ya, diberitahukan itu. Kenapa bisa diberitahukan saya tidak tahu juga. Mungkin ini kemungkinan mereka dari Lembaga Alkitab Indonesia menghubungi sinode-sinode yang ada di Indonesia. Lalu mereka minta nama-namanya pendeta siapa. Karena saya sudah pendeta penuh, maka mungkin namanya dimasukkan, jadi diberitahukan. Tidak tahu juga, karena di toko buku belum ada. Tapi kalau Anda sudah bisa beli, sebaiknya beli saja. Karena tidak mahal kok, cuma 85.000 ya. Nah jadi supaya enggak, kalau lihat misalnya diganti terjemahannya, kok lain sama Alkitab saya. Jadi agak bingung lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau katakan bahwa nanti bulan Maret ada sekolah berdoa. Ngapain kok berdoa pakai sekolah? Siapa yang suka berdoa di sini? Wah, ada banyak ya. Siapa yang mau berdoa gitu aja? Loh, yang lain tidak mau berdoa. Bagi orang yang mau berdoa, tujuannya apa sih kalau doa itu? Pada umumnya, bukan semua ya. Umumnya ada permintaan kebutuhan sesuatu yang kita ingin dapatkan dari Tuhan. Jadi kita ingin dikabulkan. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, Yakobus 4 mengatakan, kamu berdoa juga, tapi tidak mendapat apa-apa. Jadi nggak pernah dikabulkan, nggak akan dikabulkan. Sayang nggak kalau gitu tuh? Sayang, sudah berdoa kok nggak dikabulkan. Kenapa? Karena katanya salah berdoa. Jadi berdoa itu ada yang betul, ada yang salah. Nah itu makanya kita juga belajar di sekolah berdoa. Kalau Anda tanya saya, apa itu profetik enggak? Ya sudahlah, terserah mau bilang profetik apalah, terserah. Pokoknya sekolah berdoa. Itu kita adakan bulan depan. Ya. Nanti hari Sabtu tanggal berapa, dan itu onsite. Harus tatap muka ya.
sepertinya HBDK, sepertinya, tapi tidak pakai tumpangi tangan gitu, bukan itu maksudnya. Jadi hari Sabtu kita adakan mulainya jam 1. Nah, sampai jam berapa? Ya nanti kita lihat apakah sampai jam 4, apakah sampai 4:30, nanti kita lihat perkembangannya itu nanti seberapa. Tapi itu buat saya perlu sekali buat kita semua anak Tuhan yang hidup dari berdoa untuk belajar berdoa supaya lebih efisien doa kita. Karena betul gitu ya. Gimana kok bisa betul? Karena dibetulkan, belajar dari firman Tuhan. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga, nanti bulan April saya dibiasakan seminar itu ada 2 kali hari Minggu atau 3 kali hari Minggu. Bulan April kita tambahkan. Kalau biasanya, bukan tambahkan, kita ganti 1 sesi. Biasanya seminar itu lebih berbau teologi. Tapi ini mulai ada usul berbau yang dalam kehidupan sehari-hari. Karena cukup banyak yang bertanya, tapi nggak langsung pada saya. Nggak tahu apakah sungkan, apakah nggak tahu gimana. Jadi itu mau saya ketengahkan. Ada banyak pertanyaan sudah masuk, tapi satu yang kita bahas di bulan April nanti adalah tentang kalau orang punya indera keenam, ya indera keenam loh ya, bukan indera bekti loh ya, bukan indera keenam, sixth sense, atau orang indigo, apakah itu bakat atau talenta dari Tuhan atau enggak? Apa kata firman Tuhan? Lalu bagaimana sikap kita daripada berdebat kiri kanan karena banyak yang bertentangan pendapatnya, yang satu bilang gini, satu bilang gitu. Mending kita belajar dari firman Tuhan. Jadi bahasa firman Tuhan semua, bukan pendapat orang. Saya tidak terlalu suka pakai pendapat orang, saya lebih dasarkan semuanya pada firman Tuhan. Nah itu pengumumannya ya, jadi supaya tahu dan bisa dicatat dalam hati kita, ingatan kita. Nah sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Tapi sebelum masuk firman Tuhan, kita ingat bahwa kita apa yang kita inginkan dari Tuhan seumur hidup kita sampai selamanya, yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Nah karena itu saya tulis dalam sebuah lagu. Mari kita nyanyikan bersama. Di YouTube juga ada kok, teksnya juga ada ya. Mari kita nyanyikan bersama. Menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya.
kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku ku serahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Haleluya. Sekarang kita masuk firman Tuhan ya. Saya mau ingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kalau kita hidup menurut firman Tuhan, itu tidak gampang, saya mau katakan. Kenapa tidak gampang? Karena seringkali malah nggak sama dengan bagaimana kehidupan yang normal di dunia ini. Orang mengatakan Kristen itu hidupnya abnormal. Tapi abnormalnya bahasa Inggris kalau saya bilang, bukan bahasa Belanda ya. Kalau bahasa Belanda abnormal, AB normal, berarti enggak normal. Kalau bahasa Inggris abnormal, UP normal, berarti apa? Di atas normal. Amin. Kenapa? Karena apa yang biasa dilakukan manusia di dunia enggak sama dengan yang Tuhan ingin kita melakukannya. Contoh, kalau ada orang ngalami masalah, ngalami sakit, ngalami tantangan-tantangan, lalu apa yang harus dilakukan? Tentu dilakukan sesuatu untuk bisa keluar dari masalah, menerima kelepasan, menerima penyelesaian yang baik dan sebagainya, betul? Apa yang dilakukan pertama? Dengan apa yang ada pada dirinya dulu. Keuangan yang ada pada dia. Materi yang ada pada dia. Atau kepandaian yang sudah dikumpulkan selama ini. Mungkin sudah sekolahnya doktor dalam bidang 15 bidang ilmu mungkin. Atau profesor dalam 20 bidang ilmu. Mungkin digunakan. Atau pengalaman yang didapat selama ini. Makanya orang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tapi saya katakan yang salahnya di mana? Bukan paling berharga. Yes, betul. Pengetahuan, betul. Bukan tidak berharga. Walaupun zaman dulu ada juga orang Pentakosta saya bilang, jangan pakai otak, pakai dengkul aja. Jangan pakai pikir, pakai doa saja. Berarti nggak perlu sekolah dong kalau gitu. Hai anak-anak, Anda tidak perlu sekolah kalau gitu. Tutup semua sekolah buat orang Kristen. Gak ada lagi sekolah Kristen. Kalau gitu kan. Tapi tidak, karena itu perlu juga. Tetapi saya mau katakan semua itu perlu diletakkan tetap di bawahnya Tuhan. Yang paling tinggi, paling penting adalah dari Tuhan. Amin. Nah kalau dia tidak bisa nolong, kemampuannya tidak bisa nolong. Lalu apa? Cari pertolongan dari luar gitu kan ya. Apakah itu temannya? Apakah itu orang tuanya? Apakah itu anaknya? Apakah dan sebagainya? Kalau tidak bisa juga gimana? Cari pertolongan di luar lagi. Misalnya mau buka bisnis butuh dana 200 miliar. Minta orang tuanya, dia tidak punya duit. Orang tuanya, aduh gua tidak punya 200 miliar. Minta temannya, minta bantuan temannya, pinjam temannya. Pinjemin dong aku 200 miliar. Hah? 200 miliar? Kalau 200 ribu tak pinjemin gitu. Tapi 200 miliar tidak punya kok, tidak bisa pinjemin 200 miliar. Aku sendiri pinjam di bank kok. Maka dia mulai mencari di luar lagi. Lebih luar lagi. Apa itu? Mungkin organisasi, badan, bank, atau leasing, atau bahkan pinjol kalau perlu. Begitu juga dalam kesehatan. Pertama berusaha melawan, berusaha berpikir kalau ini sakit ini obatnya apa ya. Kalau tidak bisa tanya temannya,
Yang sering tanya Bu Helen yang punya apotek gitu, ya kan? Ini obatnya apa Bu Helen? Kalau misalnya belum sembuh juga cari dokter kan gitu kan ya. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi lebih dari itu saya mau katakan adalah cari Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya, apakah dokter tidak pernah salah diagnosa? Pernah enggak? Atau bahkan minum obat lalu malah mati? Pernah enggak? Yang itu sampai dilarang, sirup-sirup apa itu namanya? Obat panas, malah gagal ginjal, akut, mati lagi orangnya. Nah, bisa saja terjadi. Segala risiko banyak di dunia ini. Tapi manusia biasanya begitu. Tapi kita sebagai orang Kristen di luar itu. Firman Tuhan ngajarin pada kita. Kita jangan mengandalkan apa yang bisa kita cari sendiri aja. Apa yang terlihat di dunia aja. Apa yang bisa terpikir. Tapi lebih dari itu. Karena firman Tuhan mengatakan, supaya kita belajar daripada itu. Yeremia 17 ayat 5. Makanya ini cara hidup yang tidak sama. Beginilah firman Tuhan yang diajar kepada kita, yang diminta kita untuk melakukannya, bahkan diperintahkan untuk kita menghidupinya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah. Artinya apa? Yang gak enak, yang ingin dihindari, yang ingin dijauhi, itu yang datang, itu yang menimpa. Orang yang mana? Orang yang mengandalkan manusia yang di luar dia. Apakah keluarga, teman dekat, atau bahkan badan organisasi di luar. Atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Waduh, saya punya kekuatan besar, saya punya duit banyak, saya punya ilmu pengetahuan luar biasa. Kalau diandalkan terkutuk kata Tuhan. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya apa? Kalau saya lihat bahwa ini yang mengandalkan begini akan tanpa sadar pun menjauh dari Tuhan. Coba misalnya ada orang tidak pernah sakit. Zaman pandemi di mana-mana tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan. Tidak pernah ada masalah. Kira-kira makin dekat Tuhan atau makin sepertinya nggak perlu Tuhan lagi. Sudah aman kok. Makanya menjauh dari Tuhan. Jangan salah loh. Bukannya orang kaya itu salah, tapi makin kaya dia makin sepertinya tidak ada kebutuhan dari Tuhan. Bahkan ini pengalaman ya. Di masa lalu waktu masih LOG, belum bikin gereja waktu itu saya. Rizda itu saksinya, saksi hidup kalau salah itu. Ada kalau tidak salah itu. Ada 2 orang ibu. Saya dikenalkan orang. Yang sakit kanker jenisnya maaf. Langka sekali. Kanker itu langka sekali. Jadi kalau mau cari dokter berobat tuh aduh carinya kemana-mana sudah itu. Yang satu maaf ya. Keadaannya ibu yang tidak punya apa-apa. Famili nggak punya. Duit nggak punya. Mau kemana lagi. Maka dia terpaksa mengandalkan Tuhan. Yang satunya ibu yang kaya raya, kok tahu? Karena saya ditunjukkan rumahnya, diminta teman saya untuk mendoakan di rumahnya sana. Maka saya datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya zaman dulu loh, kira-kira 15 tahun yang lalu sudah ada rumah sultan di sana. Sekarang kan baru ada sekarang rumah sultan katanya. Raffi Ahmad kan baru bangun rumah baru, 15 tahun yang lalu belum. Kenapa saya bilang rumah sultan? Karena ruang tamunya bisa untuk main futsal gedenya. Gede banget rumahnya itu. Nah ini berarti kaya raya. Dan kelihatan dari ngomongnya ngobrol-ngobrol ini. Sepertinya loh ya, sepertinya. Dia beranggapan. Kalau aku ditolong Tuhan, ada mujizat Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ditolong, nggak apa-apa. Karena dia bilang pada saya sudah nyiapkan 500 miliar untuk berobat ke luar negeri. Saya sudah dapat dokter yang paling ahli di dunia ini untuk penyakit kanker seperti ini. Dan rumah sakit di luar negeri yang paling cocok untuk penyakit kanker seperti ini. Jadi saya tinggal berangkat saja katanya. Waduh, dalam hati saya kamu tidak mengandalkan Tuhan. Nah, doakan sama doakannya. Ibu yang tadi tidak punya apa-apa juga pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Ibu yang kaya raya juga tangan kanan, bukan tangan kiri. Sama. Doanya sama, bunyinya hampir sama. Niatnya sama. Tapi hasilnya jauh berbeda. Apa bedanya? Ibu yang tadi tidak punya duit, tidak punya apa-apa itu. Tidak punya harapan itu. Didoakan tidak lama. 2 hari paling 3 hari telepon. Sudah kontrol ke dokter. Kankernya hilang lenyap. Mujizat Tuhan terjadi. Tapi ibu yang kaya raya ini gimana? Minggu depan berangkat ke luar negeri. Berobat. Karena 500 miliar sudah disediakan. Berarti nggak sembuh. Dan 1 bulan kemudian baru kembali. Di dalam peti mati. Nah ini loh. Tergenapi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 7 mengatakan,
harus kita perhatikan. Diberkatilah. Artinya apa kita harapkan, kita inginkan, itu datang pada kita, kita terima. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti ibu yang satu lagi ini. Jadi kita tidak sama dengan orang lain. Kalau bukan orang Kristen, tidak mengandalkan Tuhannya orang Kristen lah. Walaupun ada juga. Loh, saya pernah juga berpengalaman ya. Ini karena dari pengalaman, bukan cuma dari teori. Dalam satu KKR, saya tuh bantu di sana. Lalu sudah selesai. Pendeta besar yang KKR sudah pulang. Hampir semua pulang. Saya mau ke mobil. Tiba-tiba datang satu rombongan ibu-ibu, kira-kira 15 orang. Maaf pakai itu semua. Gendong satu anak. Lalu saya cegat waktu itu. Berpapasan. Loh, mau kemana Bu? Ini anak saya, ini tangannya tuh jatuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa digerakkan sama sekali. Loh, sudah bubar Bu KKR-nya. Waduh, kami dari jauh. Dari Banten juga, tapi sudah dari jauh sekali. Waduh, kasihan juga saya. Sekarang saya tanya, Ibu percaya Tuhan bisa nyembuhkan? Ya percaya, pokoknya saya sembuh anak saya. Percaya juga. Ya tumpang tanganlah sudah sampai sini kok. Perjalanannya gitu dari berangkat sore sampainya malam, sudah 9 lebih, kakak sudah selesai. Ya kesian lah saya. Ibu-ibu semua lagi, nggak ada bapak-bapaknya. Untuk tangan anak ini doakan, yang rebah 5 orang. Ibu, anaknya dan ibu-ibu lain ikut rebah. Dan nggak bangun-bangun. Yang bangun pertama justru anak itu. Lalu bangun ibunya, bu, bangun. Ternyata bangun, ibunya bangun, sembuh anaknya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang percaya mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan bisa datang pada dia. Tapi kalau mengandalkan apa yang dia punya saja, hati-hati. Bukan itu tidak baik, bukan. Tapi gunakanlah itu semua. Setelah kita mendapat petunjuk Tuhan. Yang pertama paling atas Tuhan dulu. Amin. Seperti saya bilang tadi, kalau orang sakit, apakah dokter tidak pernah salah diagnosa? Loh, kalau lagi sialan kan pernah juga. Bahkan minum obat, apakah selalu sembuh? Belum tentu juga. Kayak yang minum obat sirup itu gimana? Gagal ginjal, akut lalu kemudian meninggal. Kalau nasib lagi malang, ini bukan lagu ya. Kalau nasib lagi malang, bukan gitu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah nasib malang jadinya. Amin. Tuhan tidak pernah salah diagnosa. Tuhan tidak pernah salah obat. Tuhan kita maha mulia, Tuhan kita maha sempurna. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, jangan usah tegang nih. Nah, sekarang kita buktikan. Saya buktikan dengan apa yang ditulis Alkitab. Banyak sekali orang mengatakan Daud itu orang diperkenan Tuhan, betul ya? Kenapa diperkenan? Waduh, karena katanya pinter main kecapi. Waduh, saya tidak bisa main kecapi, cuma bisa main gitar. Apa saya harus les kecapi dulu ya? Saya diperkenan Tuhan. Enggak gitu juga lah. Karena katanya, wah suka menyanyi pujian. Nanti saya terangkan, pujian dengan nyanyian rohani itu tidak sama loh ya. Kalau menurut Alkitab loh ya, menurut kita kan sama itu. Mari kita masuk dalam pujian, nyanyian rohani semua. Padahal tidak sama menurut Alkitab. Nanti satu waktu, bulan depan, bulan Maret, saya terangkan apa kata Alkitab. Bukan apa kata saya loh ya. Alkitab membedakan. Kalau Anda mau tahu, bisa saya buka Kolose 3 ayat 16 dulu lah. Satu aja ini. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kaya di antara kamu. Firman Tuhan ya. Maka saya berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur. Kalau menyanyikan mazmur berarti mazmur itu bukan nyanyian. Ditambahi lagu. Dinyanyikan jadi menyanyikan mazmur. Dan puji-pujian. Dan nyanyian rohani. Kalau pakai dan berarti yang diterangkan itu di depan dan belakang sama enggak? Sendok dan garpu. Sama enggak sendok dan garpu? Kenapa di pujian dan nyanyian rohani? Berarti beda kan? Nah ini nanti lebih jelasnya nanti pada seminar bulan Maret saya terangkan nanti ya. Kamu mengucap syukur pada Allah dalam hatimu. Tapi kan banyak juga yang kalau pujian itu nyanyian rohani lah. Padahal artinya tidak identik berbeda. Tidak identik sama, berbeda. Oke, kita kembali pada Daud tadi. Banyak orang mengatakan demikian. Tapi kalau saya mengatakan berdasarkan Alkitab, karena Daud yang ini loh nanti yang pertama, yang kedua cepat
bertobat. Tidak pakai tapi, tidak pakai cari pembenaran, tidak pakai jadi pengacara segala, tidak pakai. Sama Tuhan langsung dia ngakui dosanya dan bertobat. Itu membuat Daud diperkenan oleh Tuhan. Nah, salah satunya kita baca 2 Samuel 5 ayat 17. Ini contohnya bahwa Daud mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengalaman, bukan mengandalkan pengetahuan, bukan mengandalkan apa yang ada pada dia. Nah, ini buktinya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi jadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Kira-kira serangannya ini kuat nggak ya kalau semua orang Filistin maju? Kuat kan ya? Jadi serangan besar. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Artinya apa? Kalau ada orang mau nyerang, pihak mau nyerang, berarti nanti pertempurannya di tempatnya orang itu atau tempatnya orang yang nyerang. Kalau Rusia mau nyerang Ukraina, pertempurannya di Rusia apa di Ukraina? Nah, jadi kalau Filistin mau nyerang Daud, pertempurannya di negaranya Daud atau dekat dengan negaranya atau di negara Filistin. Nah, kalau di negaranya dekat dengan Daud, berarti siapa lebih mengenal daerah itu? Daud apa orang Filistin? Daud. Oke. Nah, sekarang ya, ketika orang Filistin datang dan mencar di lembah Efraim. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Saya mau tanya, saya mau katakan, kalau dulu saya belajar juga lah strategi militer, katanya ilmu perang, tapi sebenarnya bukan perang, lebih banyak pada pertempuran. Yang paling terkenal di dunia. Dikatakan kalau mau 100 kali perang, maksudnya bertempur, dan 100 kali menang, alias menang terus, ada 3 syarat harus dipenuhi. Anda tahulah kira-kira, saya tidak usah bukan namanya nanti. Ya. Yang pertama, kenalilah dirimu sendiri. Artinya tahu kekuatan di mana, kelemahan di mana. Hindarilah kelemahanmu, gunakanlah kekuatanmu. Kedua, kenalilah musuhmu, tahu kekuatan di mana, kelemahannya di mana, serang kelemahannya. Dan strateginya apa? Lawan strategi itu. Yang ketiga, kenalilah medan perangnya. 3 ini terpenuhi dalam kondisi Daud. Betul? Karena Daud memimpin negaranya sering berperang, jadi tahu kekuatannya sendiri gimana, kelemahannya gimana. Dan seringkali berperang sama orang Filistin. Pengalamannya, waduh, bukan main banyaknya. Jadi pasti mengenal. Bahkan pernah bersembunyi di negara orang Filistin lagi. Ya. Yang ketiga, dia tahu tempatnya, lebih mengenal daripada orang Filistin. Jadi 3 ini terpenuhi nggak? Menurut manusia ini terpenuhi nggak 3 ini? Inilah pedoman manusia. Jadi kalau misalnya begini, sebagai manusia normal, apa yang harus dilakukan? Serang, kan gitu. Serangan zaman dulu itu ada 3 macam. Satu, serangan frontal. Itu biasanya dilakukan kalau yang nyerang ini, nyerang frontal, merasa dia cukup kuat menghadapi musuh itu. Tapi kalau tidak merasa cukup kuat, atau merasa musuhnya sedikit lebih kuat, atau merasa bisa jatuh banyak korban kalau nyerang frontal, dia melakukan yang kedua, serangan memutar atau flanking attack, seperti dilakukan oleh Amerika terhadap Irak dalam perang Irak. Karena Irak katanya dulu itu tank-tanknya meriam ditanam sampai di padang pasir. Jadi kalau Amerika maju bisa banyak korban. Dan Amerika kalau banyak korban pasti rakyatnya protes. Kayak zaman perang Vietnam dulu. Perangnya, pertempurannya belum kalah, tapi perangnya kalah. Karena diprotes rakyatnya, tarik kembali pasukan. Karena itu Amerika melakukan flanking attack. Serangan mutar. Pasukan lintas udara. Bukan menyerang di front berhadapan, tapi mendarat di belakang pasukan Irak dan menyerang dari belakang. Nah, ini dilakukan Daud. Itu biasanya dilakukan orang yang merasa tidak punya cukup kekuatan atau takut dengan kekuatan musuh yang besar. Tapi Daud enggak. Ya, sekarang dia tanya pada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kenapa tidak bertanya pada pengalamannya sendiri? Perang selama ini terus menang kok, tidak pernah kalah kok. Dan Daud ini raja. Punya anak buah juga pahlawan perang. Coba loh kalau ketahuan orang, kira-kira jatuh nggak reputasi Daud? Sampai dengan anak kecil. Ya Allah, kayak begitu tanya lagi. Anak kecil mau sekolah berangkat. Sebelum berangkat tanya mamanya dulu. Ma, aku ini boleh makan nggak, Ma? Loh, kira-kira boleh nggak ya? Sebelum ke sekolah boleh makan nggak? Boleh sarapan nggak? Seperti itu bisa diumpamakan. Kalau diketahui orang. Tapi Daud tidak peduli. Tidak peduli dengan reputasinya. Tidak peduli dengan pandang goblok sama orang, terserahlah.
Pokoknya aku mengandalkan Tuhan. Makanya dibuktikan dengan bertanya pada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Coba kalau seorang pemimpin negara diserang, lalu bertanya dulu, apakah aku harus maju melawan orang yang menyerang? Kira-kira di impeachment enggak itu? Kira-kira presidennya atau rajanya begitu. Wah, ini enggak cinta negara nih, pakai tanya segala. Risiko ada, tapi berani diambil Daud. Dan risiko itu tidak pernah terjadi. Hanya ditakuti gitu aja. Akankah kau serahkan mereka dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab kepada Daud, majulah sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan mukul mereka kalah di sana. Nggak pakai tanya lagi. Tapi gimana? Gini, tapi gini. Nggak pakai. Langsung lakukan saja apa kata Tuhan itu. Dengan sepenuh hati. Maka dia mukul kalah orang Filistin ya. Lalu angkat sedikit. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menampak tempat itu Baal-Perasim. Dan kalahnya bukan main hebatnya kalahnya. Karena orang Filistin sampai meninggalkan berhalanya di sana. Lalu datang orang yang mengangkatnya. Bukan mengangkat, dipikul pelan-pelan gitu. Bukan dibuang. Kalau zaman dulu orang berperang membawa sesembahannya. Yang dipikirnya bisa menopang dia dengan kekuatan gaibnya gitu loh. Kalau itu dirampas, pasti moralnya turun. Seperti waktu Alexander the Great berperang melawan prajurit Persia. Panji-panji Raja Darius waktu itu hilang. Kenapa? Karena meninggalkan tempat, pindah ke tempat lain. Gara-gara si Alexander the Great berputar menyerang Raja Darius langsung. Akibatnya waktu dikatakan Raja Darius sudah mati. Orang Filistin kehilangan moralnya. Filistin, orang Persia. Dan tentara yang begitu besar kalah dengan tentara yang jumlahnya kecil. Nah ini loh. Jadi kalahnya kalah berat ini. Kalah besar. Orangnya banyak yang mati. Senjatanya banyak yang ditinggalkan. Apalagi berhalanya juga ditinggalkan. Tapi. Nah, orang Filistin menggambarkan ya. Bisa digambarkan sebagai si jahat. Orang sudah kalah gitu, maju lagi. Maju sekali lagi dan mencari di lembah Refaim tempat yang sama. Itu gambar terus si jahat. Jahat itu kalau menggoda kita, mencobai kita, tapi kita bisa bertahan, dia kalah. Dia akan datang lagi coba, datang dengan cara yang sama. Jangankan kita sama Tuhan Yesus kok juga gitu juga. Tolong Pak di Lukas tayangkan ayatnya. Itu Alkitab yang ngomong bukan saya. Lukas berapa itu? Pencobaan. Sebentar ya. Ditarikan di Lukas berapa itu? Pencobaan di padang gurun. Sebentar ya. Nah ini ya. Terus iblis kalahkan. Naik. Terus. Nah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, diakhiri dengan kalah atau menang iblisnya? Kalah total kan? Tapi walaupun ia mundur daripadanya, tapi menunggu waktu yang baik untuk kembali lagi. Jadi itu gambaran seperti ini loh. Udah kalah total masih nunggu untuk nyerang lagi. Apalagi sama kita. Jangan bangga. Kalau sudah pernah ngalahkan cobaan si setan, sudah saya kalahkan, saya pasti menang, pasti tidak akan. Nanti dulu loh, begitu kita lengah, dia datang lagi. Bahkan dengan serangan sama, seperti orang Filistin. Nah kita kembali ke tadi yang 2 Samuel. Ini menggambarkan, bukan betul-betul seperti itu ya, bukan ya. Terus. Nah, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, musuh yang sama, Daud pasukan yang sama, tempat yang sama, masih terpenuhi syarat ahli perang tadi. Jadi mestinya gimana? Bahkan serangannya besar mana? Yang pertama dengan yang kedua ini, dengan sisa-sisa pasukan yang kalah. Kuat mana serangannya? Kuat yang pertama kan? Jadi gimana menyikapinya? Kalau pakai logika manusia, kalau pakai pengalaman, contohnya kalau Mike Tyson bertinju melawan musuhnya. Musuhnya kena pukul, dia jatuh. Dihitung 7 bangkit lagi. Bisa diteruskan kata wasit. Apakah Mike Tyson langsung hajar lagi supaya tidak bisa bangun, KO?
Atau nanti ya, saya tunggu aja 3 jam lagi. Kamu silakan makan dulu. Nanti kalau sudah kembali kekuatanmu, kita bertanding lagi. Apa begitu? Kan langsung diajarkan. Itu normal. Manusia normal. Kalau manusia abnormal. Tapi abnormal sekali lagi, UP loh ya. Di atas normal artinya. Gimana? Nah ini. Bertanya lagi kepada Tuhan. Seumpama anak kecil yang mau sekolah. Tadi sudah makan katanya, oh boleh makan kata mamanya. Habis makan, habis makan aku boleh minum nggak? Kira-kira gimana Helen kalau anakmu tanya gitu? Ya mikirlah gitu kan ya. Masa makan nggak pakai minum gitu loh. Nah ini tapi dia lakukan juga. Bayangkan lagi kalau sampai ketahuan lagi sama anak buahnya. Apa nggak hancur reputasinya? Ini orang normal nggak itu? Punya pikiran nggak itu? Tapi Daud tidak demikian. Dia tetap mengandalkan Tuhan dan bertanya Daud kepada Tuhan. Dan untung dia bertanya. Karena jawabannya beda. Entah karena Filistin mungkin punya strategi baru. Atau gimana. Tidak tahulah. Tapi Tuhan bilang. Jangan maju. Kok nggak bilang. Tapi. Nah ini penyakit orang Kristen. Saya sering menemui. Bahkan ini pekerja loh. Diberitahu ini firman bilang begini. Tapi kan begini. Tapi kan begitu. Tapi terus. Mungkin sebelum datang ketemu saya kebanyakan makan tape mungkin. Jadi kok tapi terus gitu. Kan bisa Daud bilang gitu. Jangan maju. Tapi kan Filistinnya tambah lemah. Tapi kan banyak tapi terus. Dari selesainya kalau pakai tapi. Firman Tuhan bukan tuh diperbantah-bantahkan. Tapi yang satu untuk ditaati. Amin. Itu kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan bilang jangan maju. Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga kau dapat menyerang mereka dari ujung pohon kertau. Nih flanking attack. Yang dimana biasanya hanya kalau yang Daud ini posisinya lebih lemah. Padahal yang lebih lemah banyak yang nyerang gitu loh. Jadi tidak masuk akal. Tidak masuk logika biasa. Tapi harus kita pakai logika iman. Amin. Kita harus pakai logika iman. Makanya firman Tuhan bilang. Dalam kehidupan bersama. Hanya di dunia ini bersama. Kita harus mengenakan, memakai pikiran dan perasaan Kristus. Yang kadang-kadang orang bilang, goblok banget lu. Saya masih ingat. Justru belakangan baru saya ingat. Waktu saya pertama betul-betul bertobat. Masuk gereja Pentakosta. Teman sekolah saya bilang, lu jangan jadi Kristen. Goblok lu nanti katanya. Waduh. Mungkin di pandangan teman saya dulu saya tambah lemah, goblok lu gini. Sakit. Enggak, ke dokter, doa saja. Loh, goblok enggak ke dokter. Loh, menurut mereka goblok. Tapi menurut saya mengandalkan Tuhan. Jadi kita perlu milih. Mau mengandalkan Tuhan atau mengikuti pikiran manusia normal. Risikonya apa kalau kita mengikuti firman Tuhan? Bisa-bisa dianggap goblok. Enggak semua lah ya. Kadang-kadang gitu, dianggap bodoh kita. Hati-hati. Tapi itulah Daud. Baca lagi yang tadi itu. Saya akan bacakan. Jangan maju, tapi buat gerakan lingkaran. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, maka harus engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Telah, berarti sudah atau belum? Kalau telah itu. Sudah atau belum? Sudah kan? Kalau sudah ngapain lagi kamu maju berperang? Harus bertindak cepat. Tapi Tuhan kan engkau sudah maju duluan. Engkau sudah mukul, ngapain lagi aku maju? Mending aku menabuh genderang aja. Tapi lah ini kalau pakai logika. Tuhan sudah bergerak maju, mukul kalah. Ngapain aku maju? Lah itu. Ini kalau pikiran manusia. Tapi Daud melakukan. Dan Daud berbuat demikian. Menunjukkan dia betul-betul taat. Dan betul-betul mengandalkan Tuhan. Seperti yang diperintahkan kepadanya. Maka ia mukul kalah orang Filistin. Mulai dari Geba sampai dekat Geser. Sejak ini orang Filistin jatuh. Dan sekuat dulu lagi. Dan akhirnya selesailah sudah. Inilah contohnya. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan semua yang kita punya hanya untuk mendukungnya. Amin. Apa yang kita bisa, apa yang kita tahu untuk mendukung apa yang Tuhan suruh pada kita. Bukan itu untuk membantah Tuhan. Waktu kita bantah Tuhan, kelihatannya kita punya pengalaman, pengetahuan yang hebat, tapi waktu kita gunakan bablas semua. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Pasti tergenapi.
Tidak bisa orang bilang begini, orang bilang begitu, orang ngeramalkan begini, orang begitu, tidak bisa. Pasti terjadi. Amin. Jadi biarlah kita semua jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Mau? Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan dulu satu pujian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi. Jika apapun kesesakanmu, apapun persoalanmu, andalkan Tuhan, karena tangan kanannya yang bertindak terbaik akan menyelamatkan kita. Selebihnya, apa yang kita punyai, apa modal kita hanya digunakan untuk menopang itu semua, membantu itu semua, bukan untuk bertentangan. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Kau mengajar kami dan membentuk kami agar kami betul-betul mengandalkan Engkau dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri ataupun manusia manapun juga. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi kami dan mengubahkan hidup kami agar kami menjadi pelaku firman yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tanganmu. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk betul-betul mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Yang kita punyai selainnya hanyalah untuk membantu saja. Untuk mempermudah. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya itu sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya.